Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kakak, di masa pandemi ini doa saya semoga kakak selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin. Perkenalkan, nama saya Kak Bambang Suharyono, jabatan di Pramuka, pembina Pramuka di SMA 3 Kediri, pembina Pramuka di SMA 5 Kediri, di Kuarti Cabang selaku Waka Bina Muda, dan tergabung dalam Korps Pelatih Indra Pasta. Itu sekedar juga jabatan di luar Pramuka sebagai guru di SMA 3 Kota Kediri. Itu kakak perkenalan singkat saya. Baik kakak, untuk materi saya adalah mengenai fundamental kepramukaan. Kakak, di dalam pendidikan kepramukaan ada istilah pramuka, kemudian ada kepramukaan, dan ada gerakan pramuka. Pramuka ini adalah orangnya, personilnya. Jadi Kak Bambang ini berseragam pramuka, ini adalah pramuka. Memang kalau kita lihat artinya orang muda yang suka berkarya. Di sini orangnya ini bisa anak, bisa orang tua, bisa masyarakat dalam suatu negara. Kalau kepramukaan ini adalah kegiatannya yang berkaitan dengan kegiatan pramuka. Jadi kegiatan yang berkaitan dengan pramuka, itulah kepramukaan. Sedangkan gerakan pramuka ini adalah lembaganya, institusinya. Nah, lembaga ini kalau kita lihat dari paling bawah ke depan, sekolah, kemudian kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Di dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan atau kegiatan kepramukaan ini memang ada petunjuknya, ada pedomannya, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Ini yang dipakai sebagai pedoman atau petunjuk penyelenggaraan pendidikan pramuka. Baik kakak, kita kembali ke masalah pramuka. Untuk mencapai tujuan gerakan pramuka perlu adanya kurikulum. Nah, kurikulum ini bisa berbentuk berupa SKU, SKK, dan SPG. Syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka ganda. Setelah selesai melaksanakan syarat kecakapan umum SKK, baru adik-adik mendapatkan tanda kecakapan umum. Baru adik-adik memperoleh tanda kecakapan khusus dan tanda pramuka Garuda. Kalau SPG ini melalui seleksi di tingkat kuarti cabang, setelah dinyatakan lulus maka adik-adik akan menjadi pramuka Garuda. Kemudian
di dalam SKU dan SKK ini harus mencakup 6 ranah. Harus terdapat 6 ranah. Yang disebut dengan C-sosip ya. Tikanya tidak ada. S-nya itu spiritual. E-nya emosional. Sos-nya sosial, I-nya intelektual, dan F-nya fisik. Jadi SKU itu di dalamnya harus terdapat ranah ini. Contoh aja SKU nomor 1 spiritual, nah, sudah masuk S, termasuk pengembaraan fisik dan seterusnya. Berikutnya dalam menerapkan kurikulum ya, di SKU, SKK, dan SPG ini harus dilandasi oleh prinsip dasar ya. Jadi saya ulangi, di dalam menerapkan kurikulum ya, harus dilandasi prinsip dasar yang meliputi pertama adalah takwa ya, peduli terhadap bangsa, tanah air, alam seisinya. Kemudian peduli terhadap dirinya sendiri, taat dan patuh terhadap kode kehormatan. Prinsip ini harus ya, dipakai. Bab ini sebagai landasan. Ya. Kemudian prosedur untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar maka menggunakan metode kepramukaan ya. Itu ada 8, nanti kita bahas tersendiri ya. Jadi dengan menggunakan metode kepramukaan secara terintegrasi ya. Jadi setiap kegiatan harus mencakup 8 metode kepramukaan. Dengan demikian, ya, untuk mencapai atau untuk pencapaian SKU, ya, untuk mencapai SKU, SKK, SPG ini diperlukan alat, dibutuhkan alat. Yang pertama adalah keterampilan kepramukaan. Yang kedua, teknik kepramukaan, mungkin bisa ditambahkan teknologi kepramukaan. Di alat untuk pencapaian SKU, SKK, dan SPG, yaitu ada 3, keterampilan kepramukaan, teknik kepramukaan, dan teknologi kepramukaan. Contoh yang keterampilan kepramukaan, misalnya pioneering, memasak, penjelajahan, dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan golongannya. Sedangkan yang teknik kepramukaan sifatnya pertemuan. Misalnya kalau siaga ada pesta siaga, ada giat prestasi siaga. Kalau penggalang contohnya misalnya ada jambore nasional, ada jambore cabang, ada jambore daerah, ada giat prestasi penggalang, ada lomba tingkat penggalang. Ini yang penggalang. Untuk penegak ada Raimuna nasional atau ada Raimuna cabang, Raimuna nasional, Raimuna daerah. Ada perkemahan wirakarya, ada pertemuan saka atau peran saka, dan lain sebagainya. Ada giat prestasi penegak. Ini yang golongan penegak. Itulah teknik kepramukaan, sifatnya pertemuan. Yang ketiga adalah teknologi kepramukaan, yaitu dengan seperti sekarang ini Kak Bambang menggunakan online atau menggunakan YouTube, ya, menggunakan daring, luring, ya, pakai laptop, pakai HP. Ini semua termasuk teknologi kepramukaan. Sehingga akhirnya tujuan gerakan
pramuka ini adalah untuk membentuk generasi yang memiliki karakter yang baik, memiliki kecakapan atau keterampilan, dan mempunyai jiwa kebangsaan. Ini tujuan dari gerakan pramuka. Dan ketiga-tiganya ini harus ada. Contoh seperti ini, dia bagus karakternya, jiwa kebangsaannya bagus, tapi tidak punya kecakapan hidup, tidak punya keterampilan, ya percuma. Sebaliknya, dia punya kecakapan hidup, punya jiwa kebangsaan, tapi tidak baik karakternya, bisa untuk korupsi, bisa untuk merampok, dan sebagainya. Sebaliknya, karakternya bagus, keterampilannya bagus, kecakapannya, tapi tidak punya jiwa nasionalisme, akhirnya menjadi radikalisme, menjadi teroris, dan sebagainya. Makanya ketiga-tiganya harus terpenuhi. Itulah tujuan dari gerakan pramuka. Nah, kemudian di dalam mencapai ini, ya, di dalam mencapai tujuan ini, maka perlu ada 4 syarat, ada bahkan 5, ada 5 indikator, 5 indikator atau syarat. Yang pertama adalah bahagia. Ya. Yang kedua, health, ya, harus sehat jasmani rohani. Yang ketiga, memiliki keterampilan, ya, atau suka berkarya. Yang keempat, suka menolong. Dan yang kelima adalah sistem Among yang dikemas dalam kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Sehingga akhirnya, ya, tujuan akhir daripada gerakan pramuka, tujuan akhir dari kepramukaan, yaitu hidup dan mati bahagia. Inilah diharapkan, insya Allah, kalau kakak-kakak ikut pramuka, ya, dengan didasari oleh fundamental ini, insya Allah nanti kakak hidup dan mati akan bahagia. Baik kakak, tadi saya singgung masalah metode kepramukaan. Jadi di dalam mengimplementasikan nilai dan prinsip gerakan pramuka atau prinsip dasar dengan menggunakan 8 metode. Ya. Kita sekarang, nah ini metode kepramukaan. Metode ini terintegrasi. Ya. Kita ambil contoh, jadi gini kakak, kegiatan yang kakak lakukan, ya, harus mencakup 8 metode ini. Di kegiatan yang kakak jalankan atau kakak laksanakan harus mencakup 8 metode ini. Tapi ini terintegrasi. Kan kita ambil contoh aja, berkemah. Nah, berarti di alam terbuka masuk sudah. Ya. Belajar sambil melakukan, mungkin mendirikan tenda, ini sudah masuk belajar, mungkin pioneering, bisa melakukan. Belajar sambil melakukan, jadi dia menali sambil belajar. Kegiatan menarik dan menantang, misalkan kakak mengadakan penjelajahan di perkemahan itu, adal arah melintang. Berkelompok, nah, biasanya membentuk kelompok-kelompok, regu-regu, ya, kalau di siaga mungkin barung, di penggalang regu, di penegak sangga, di pandega reka. Nah, ini membentuk kelompok-kelompok, ya, berkelompok, membentuk kelompok untuk bergiat. Kemudian mungkin di dalam berkemah itu ada lomba-lomba, ya. Mungkin ada lomba pioneering, ada lomba penjelajahan, ada lomba memasak. Perlu ada diberikan tanda penghargaan, bisa piagam, bisa hadiah. Hadiah tidak usah tinggi-tinggi, ya. Yang penting ada perhatian, ya. Apakah berupa
jajanan atau yang lain lah. Yang penting ada reward bagi yang baik karyanya. Jadi mungkin bisa juara 1, 2, 3. Kemudian di samping itu juga perlu ada kiasan dasar. Ya. Maksudnya itu bergiat dengan menyelesaikan kondisi golongannya. Siaga, penggalang, penegak, pandega. Ini memang harus berbeda-beda. Dan kiasan dasar ini memang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Berikutnya berkemah satuan terpisah. Kemudian yang sebelah kiri, pokoknya ada sekat ya. Ini buper untuk putra, ini buper untuk putri. Juga pembinanya pun juga gitu. Yang putri dibina putri, yang putra dibina putra. Ada sekatnya. Sehingga tidak campur, memang satuan terpisah. Kalau kegiatan nasional, bahkan jambore daerah, itu jaraknya sampai 2 kilo jaraknya. Kan memang harus satuan terpisah. Berikutnya, pada waktu berkemah pasti membutuhkan orang tua, seizin orang tua. Bahkan mungkin dengan orang-orang yang berada di lokasi perkemahan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembinanya harus hadir. Ini kemitraan orang dewasa untuk mengawasi, membimbing. Nah, kemudian juga di dalam melaksanakan kegiatan berkemah harus mengamalkan kode kehormatan. Yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Makanya kalau berkemah ya harus ada sholatnya, ya. Harus ada kebersihan lingkungannya, cinta alam dan kasih sayang, ya. Disiplin, berani, setia, ya. Kemudian bertanggung jawab dapat dipercaya dan seterusnya, ya. Sampai ke 10 itu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi di dalam berkemah itu pun harus mengamalkan kode kehormatan. Jadi itu kalau kita ambil contoh berkemah yang mencakup 8 metode. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kiasan dasar. Ya. Kiasan dasar bersumber pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan budaya bangsa Indonesia. Inilah kiasan dasar. Artinya, kiasan dasar merupakan kiasan yang mendasari dan melatar belakangi suatu kegiatan. Jadi semua kegiatan itu memang dilatar belakangi dari sejarah perjuangan bangsa dan budaya bangsa. Makanya kalau bisa di dalam membuat kegiatan itu dicari ya, yang ada nilai sejarahnya, yang ada nilai nasionalnya. Kita mulai dari golongan siaga. Ya. Pramuka usia 7 sampai 10 golongan siaga. Ya. Mengapa menggunakan kata siaga ini? Karena memang mengambil dari sejarah berdirinya Budi Utomo untuk menyiagakan rakyat. Makanya untuk golongan siaga menggunakan siaga. Dalam satuan siaga ini namanya barung, kelompok kecil barung. Gabungan dari barung perindukan. Barung dipimpin barung, ya, pinrung ya, dipimpin barung, perindukan dipimpin oleh sulung. Ya, oleh sulung. Arti dari barung dan perindukan ini tempat menjaga rumah bangunan. Berikutnya adalah golongan penggalang. Usianya 11 sampai 15 tahun. Ini kiasan enggak ya? Diambil dari sejarah perjuangan Sumpah Pemuda. Ya, itu menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Itu kemarin itu ada Yong Japa, Yong Salebes, Yong Borneo dan sebagainya. Nah, satuan dalam penggalang ini namanya regu. Dipimpin oleh Pinru, pimpinan regu. Kemudian kumpulan dari regu disebut pasukan yang dipimpin oleh Pratama. Pengertian regu itulah gardu ya, untuk meronda tempat untuk berkelompok. Biasanya kalau jaga ronda itu kan mesti berkelompok. Lanjutkan. Berikutnya adalah pramuka usia 16 sampai 20. Ini golongan penegak. Ya.
Mengapa menggunakan kata penegak ini diambil dari sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu ditegakkanlah negara kesatuan Republik Indonesia, akhirnya mengalih kata-kata penegak. Di semuanya dari sejarah perjuangan bangsa. Satuan dalam penegak, sangga. Yang dipimpin oleh pimpinan sangga. Kumpulan dari sangga disebut ambalan. Yang dipimpin oleh seorang pradana. Arti sangga adalah rumah kecil, gubuk. Ya. Gubuk yang di sawah itu, Kak. Kan ada gubuk itu namanya sangga atau ambalan. Pramuka usia 21 sampai 25 namanya Pandega. Mengapa kau mengambil nama Pandega? Ini diambilkan dari sejarah perjuangan bangsa setelah Indonesia merdeka perlu mempandegakan pembangunan. Maksudnya usia Pandega itu memang sudah arahnya ke pembangunan. Ya. Satuan dalam Pandega itu reka. Ya. Kumpulan dari beberapa reka Racana yang dipimpin oleh Ketua Dewan Racana atau KDR. Arti reka dan racana adalah pondasi, ya, pondasi atau umpak, ya, untuk mendirikan tiang di atasnya. Jadi memang golongan Pandega ini penanaman pondasi karena dia tugasnya adalah melanjutkan estafet kepemimpinan dan melaksanakan pembangunan. Nah, berikutnya adalah penerapan kiasan dasar. Ya, jadi kalau yang penegak ini yang berkaitan dengan kemasyarakatan, penelitian, ya. Yang Pandega simulasi tentang jabatan kepemimpinan, ya, kepemimpinan, ya. Kemudian masalah kalau yang lebih ke penelitian ya Pandega, tapi kalau yang penegak ini masalah pengabdian ke masyarakat yang banyak berkaitan dengan kemasyarakatan, jadi peduli masyarakat, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Dengan yang Pandega ini kaitan dengan kepemimpinan, kemudian jabatan, pembangunan, jadi lebih tinggi lagi. Kalau yang siaga penggalang ini ya cenderung masih ke permainan, ya, ke permainan. Kemudian apa itu kalau penoring itu ya yang sifatnya masih ringan-ringan. Jadi penggunaan kiasan dasar ini, ya, diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik, menantang sesuai dengan minat, kebutuhan, situasi dan kondisi peserta didik. Penerapan kiasan dasar ini bagi peserta didik hendaknya disesuaikan dengan perkembangan jiwa. Ini maksudnya kakak, kegiatan yang kakak lakukan harus menyesuaikan perkembangan dan kondisi peserta didik. Kalau memang kegiatannya porsinya siaga, ya harus siaga. Kalau memang penggalang, ya porsinya penggalang. Kalau penegak ya porsinya penegak, jangan porsinya penegak diberikan ke penggalang atau sebaliknya. Nah, contohnya kalau siaga kan cenderung ke permainan, ke bernyanyi, dongeng, cerita dan sebagainya. Nah, kalau penggalang sudah ada peningkatan. Makanya kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang dilaksanakan kepada adik-adik harus menyesuaikan pertama minat, kebutuhan, situasi, kondisi, perkembangan jiwa dari peserta didik. Tidak boleh di porsi penegak diberikan ke penggalang, penggalang diberikan siaga atau sebaliknya. Itu kakak sedikit tentang kiasan dasar, mengapa dan bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Kita lanjut. Kegiatan kepramukaan yang dibungkus dengan kiasan dasar akan membangkitkan jiwa kejuangan dan cita tanah air, membekas di hati peserta didik. Makanya kalau bisa, kalau kakak melakukan kegiatan, hendaknya kalau bisa memilih hari-hari yang bersejarah, ya, hari-hari nasional,
Bab ini bisa menanamkan jiwa kebangsaan, jiwa kejuangan. Misalnya, kalau misalnya mau pelantikan, ya mungkin bisa mengambil pas hari kemerdekaan. Penjelajahan mungkin bisa mengambil pas Sumpah Pemuda. Itu maksudnya, Kak. Jadi diupayakan bisa mengambil waktu ya yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa sehingga lebih bisa membekas di hati peserta didik. Baik, terakhir Kakak, struktur organisasi gerakan pramuka. Ya, ini umum ya. Kita mulai yang pertama, ya, yaitu pramuka utama, ini presiden. Ya. Sebelah kiri itu Kamabinas, Kepala Majelis Bimbing Nasional, dalamnya adalah presiden. Mabinasnya, ya mungkin lembaga tinggi negara ya, bukan mungkin lembaga tinggi negara, bisa Kapolri, bisa kemudian Kasat, bisa Panglima, bisa kejaksaan dan seterusnya. Demikian pula yang Kamabida, ya, gubernur, Pak, ya. Mabidanya ya setingkat Pangdam, kemudian Kapolda, sama. Mungkin juga pengadilan tingkat provinsi ya. Kemudian tingkat cabang ya Kamabicap, ini wali kota atau bupati. Ya sama Mabinasnya ya mungkin Dandim ya, Kapolres dan seterusnya itu ya. Ya selevelnya. Kemudian di tingkat ranting Pak Camat, ini tingkat ranting ya. Kamabirannya ya Mabirannya ya setingkat kecamatan, mungkin kepala KUA ya, mungkin juga Kapolsek dan Ramil. Nah, ini Mabiran. Yang terakhir adalah Kamabigus, kepala sekolah ya. Ini istilah-istilah dalam struktur organisasi. Berikutnya adalah ada Munas, Musyawarah Nasional. Ini waktunya 5 tahun, agendanya adalah merevisi atau membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Membuat program 5 tahun yang akan datang. Dan memilih pengurus baru. Ini yang Munas. 5 tahun sekali. Kemudian bawahnya Musda, sama. Membuat program 5 tahun dan memilih pengurus baru. Waktunya 5 tahun. Muscap juga 5 tahun, agendanya membuat program 5 tahun akan datang. Kemudian juga memilih pengurus baru. Jangan yang Musran dan Mugus ini waktunya 3 tahun, sama agendanya membuat program 5 tahun yang akan datang ya. Kalau yang Mugus ya 3 tahun yang akan datang, plus juga memilih pengurus baru. Berikutnya juga untuk mengimbangi ada pusat pendidikan ya. Di pusat pendidikan latihan pramuka ya. Di tingkat nasional ya NAS, tingkat Jawa Timur ya Jawa Timur, sampai ke tingkat cabang. Nah, kemudian ada untuk membantu jalannya organisasi di kuartir nasional, di kuartir daerah, sampai ke tingkat ranting ada Dewan Kerja Nasional DKN. Ya. Ada DKD, ada DKC, Dewan Kerja Cabang, ada Dewan Kerja Ranting, sampai di paling bawah, gugus depan namanya Dewan Ambalan. Di samping ada DKN juga, itu ada pimpinan Saka yang selevel ya, dengan kuartir daerah. Ya, itu ada kuartir nasional, Pak Budi Waseso ya, kemudian kuartir daerah, ada kuartir cabang, ada kuartir ranting, dan juga ada pembina gugus depan. Juga ada pimpinan Saka nasional, pimpinan Saka daerah, sampai ke pimpinan Saka cabang. Tergantung jumlah Sakanya ya. Di tingkat nasional, semuanya di pramuka itu struktur ya, dari pusat sampai ke gugus depan. Dari pusat sampai ke cabang ya. Yang terakhir ada gugus depan. Itu kakak mengenai struktur organisasi ya. Jadi ada
ada Kamabinas, ada Kuarti Nasional. Ya. Ketua Kuarti Nasional, ada Kepala Majelis Gugus Depan. Ada Ketua Kuarti Daerah, ada Kepala Majelis Daerah, dan seterusnya. Itu kakak materi fundamental yang mencakup fundamental, kemudian kiasan dasar, metode, kiasan dasar, dan terakhir adalah struktur organisasi. Demikian kakak yang bisa sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti pas kita tatap muka bisa bertanya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.